Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menunjukkan cara penyelesaian soal atau solusi soal dari penerapan hukum kekekalan energi mekanik. Adapun bentuk soalnya seperti yang Anda lihat, dan di sampingnya terdapat gambar contoh penerapan dari hukum kekekalan energi mekanik terkait dengan soal. Namun sebelum kita bahas soal ini, alangkah baiknya kita mulai kegiatan ini dengan membaca zikir kepada Allah dan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun zikirnya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan lafaz salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Demikian, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mari kita bahas soal sebagaimana yang saya telah tunjukkan di awal video ini. Adapun redaksi soalnya, sebuah benda ditembakkan miring ke atas dengan sudut elevasi 60 derajat dan dengan energi kinetik 400 joule. Jika percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2, berapakah energi kinetik dan energi potensial benda saat mencapai titik tertinggi? Ya. Jadi sebagai contoh, misalkan peluru yang ditembakkan seperti pada gambar di sampingnya. Ini adalah penerapan di bidang kemiliteran, yaitu penggunaan salah satu senjata artileri dari tentara. Maka peluru bisa ditembakkan dengan sudut elevasi tertentu, ya. Di soal ini adalah 60 derajat terhadap garis horizontal, maksudnya terhadap permukaan bumi. Penentuan sudut ini sangat penting karena akan menentukan sasaran dari peluru yang ditembakkan. Apakah tepat sesuai dengan sasaran atau tidak? Mengapa hal ini menjadi penting? Karena amunisi yang ditembakkan, ya, harus, ya, tepat, ya, agar tidak terbuang percuma. Kita ketahui semua bahwa amunisi itu butuh biaya untuk memproduksinya atau membelinya. Di sini saya sudah tunjukkan juga videonya terkait penerapan atau penggunaan hukum kekekalan energi mekanik ini. Either standard or extended range ammunition. Anda bisa perhatikan di sini arah sudut elevasi dari tembakan peluru itu bisa diatur, ya, dengan sudut 0 sampai 90 derajat, ya, sesuai dengan sasaran yang kita inginkan. Anda juga bisa lihat di sini. Ini arah tembakan ini membentuk sudut elevasi terhadap garis horizontal atau permukaan tanah. The full 6,400 mil turret traverse. Bisa lihat ini arahnya bisa diatur naik dan turun, ya, membentuk sudut tertentu terhadap permukaan tanah. From a zero minimum to a maximum of 1,156 mils. Jadi arahnya ini diatur agar peluru sampai pada ketinggian yang diinginkan atau peluru jatuh di permukaan tepat dengan sasaran yang diinginkan, sehingga amunisi digunakan secara efektif dan efisien oleh tentara. Nah, selanjutnya kita bahas cara penyelesaian soalnya.
Ya, di sini saya off saja audionya, jadi saya akan berbicara di depan komputer dan suara saya di depan papan tulis seperti yang Anda lihat saya off. Ya, untuk menyelesaikan soal itu pertama-tama kita gambar dulu grafik sesuai dengan soal. Di sini sudut elevasinya 60 derajat. Ya. Maka peluru akan bergerak membentuk parabola selama gaya-gaya luar dari peluru yang ditembakkan tidak bekerja selain gaya gravitasi bumi. Kecepatan awalnya disebut V0 dan titik awal posisi bola disebut titik 1. Sehingga energi kinetik dari peluru di titik 1 atau titik awal sama dengan seperti V K2. Karena titik 1 di sini maka E-nya menjadi K1 dan V-nya menjadi V1 pangkat 2. Karena titik awal sama dengan kecepatan awal titik awal kecepatannya sama dengan kecepatan awal V0, maka V1-nya diubah menjadi V0. Sehingga EK1 energi kinetik partikel 1 sama dengan 1/2 kali M kali V0 berpangkat 2. Di dalam soal disebutkan bahwa energi kinetik peluru ditembakkan di awal yaitu sebesar 400 Joule. Nah, di titik 1 ini berada di permukaan tanah, berarti ketinggiannya sama dengan 0. H1 sama dengan 0. Tingginya di posisi 1 sama dengan 0. Akibatnya energi potensial di titik 1 yaitu M kali G kali H1 sama dengan M kali G kali 0 sama dengan 0. Sehingga energi potensialnya di titik 1 atau di titik awal sama dengan 0. Selanjutnya, peluru bergerak ke atas dan kecepatannya dapat diurai ke arah sumbu X dan sumbu Y, Vx dan Vy. Kemudian di soal ditanyakan berapa besar energi potensial dan energi kinetik di titik maksimum. Nah, ini di titik sini katakanlah titik maksimum. Kita beri simbol saja titik 2. Di sini kita sebut titik 2. Kita akan tentukan di titik 2 itu energi potensialnya dan energi kinetiknya. Nah, di titik 2 ini adalah titik tertinggi, sehingga tidak ada lagi kecepatan ke arah sumbu Y. Ya, tidak ada lagi terjadi kecepatan ke arah sumbu Y. Yang ada hanya kecepatan ke arah sumbu X saja. Sehingga karena tidak ada kecepatan ke arah sumbu Y, maka V sama dengan 0. Yang ada adalah kecepatan ke arah sumbu X. Kita beri simbol Vx. Jadi kecepatan di titik 2, V-nya sama dengan V2. Tidak ada sumbu ke arah sumbu Y, maka yang ada hanya ke sumbu X. Berarti V2 sama dengan Vx. Nah, pertama-tama kita tulis dulu EK, energi kinetik di titik 2, sama dengan 1/2 kali M kali V2 berpangkat 2. Nah, di sini karena EK2 berarti V-nya juga V2. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa V di titik 2 hanya ke arah sumbu X saja, maka V2 sama dengan Vx. Nah, ya, jadi V2 diganti dengan Vx. Kenapa bisa diganti ke Vx? Karena V-nya sama dengan 0, yang tersisa hanya Vx. Jadi V2 langsung sama dengan Vx saja. Kalau Anda masih ingat materi pembahasan vektor di semester 1, maka untuk menentukan kecepatan ke arah sumbu X, tinggal kita proyeksikan kecepatan V0 ke sumbu X. Kita dapat V2 sama dengan Vx sama dengan V0 cos alfa. Jadi V2 itu sama dengan Vx sama dengan V0 cos alfa, yaitu memproyeksikan kecepatan V0 ke sumbu X. Jadi V0 Vx sama dengan V0 cos alfa. Berikutnya kita substitusi nilai itu 1/2 kali M kali, jadi X-nya diganti dengan V0 cos alfa, V0 kali cos alfa, ya, seperti yang saya lingkari. Ya. Jadi Vx diganti menjadi V0 kali cos alfa. Karena Vx-nya berpangkat 2, maka V0 cos alfa ini juga harus berpangkat 2. Ya, saya tulis pangkat 2. Ya. Seperti itu. V0 berpangkat 2 hasilnya V0 pangkat 2. Cos alfa berpangkat 2 menjadi cos kuadrat alfa. Ya. Nilai EK 2.
Ingat, nilai 1/2 kali M kali V0 berpangkat 2 seperti yang saya lingkari. Ini sama dengan nilai EK1. Ini. Coba lihat, EK1 sama dengan 1/2 kali M kali V0 berpangkat 2. Sama kan? Nah, sama. Berarti kita bisa substitusi nilai itu menjadi EK2 sama dengan, karena nilai EK1 sama dengan 400 Joule, bisa kita langsung tulis 400 di sini untuk menggantikan 1/2 kali M kali V0 berpangkat 2. Akan tetapi jika Anda ingin menulis secara berurut ke bawah, boleh Anda mulai dari 1/2 kali M kali V0 pangkat 2 menggantinya menjadi EK1 karena sama dengan EK1. Nah, ini cos kuadrat alfa ditulis menjadi cos, kan alfanya 60 ya, menjadi cos 60. Ya, ini berpangkat 2. Nah, dengan EK1-nya sudah ada 400 tadi. Ya, cos 60 itu nilainya 1/2. Ya, di sini berpangkat 2, cos 60 berpangkat 2. Maka kita ubah menjadi 400 kali 1/2 pangkat 2, nilainya 1/4. Ya, saya kira ini mudah, pelajaran matematika biasa saja. 400 kali 1/4 nilainya 100. Kalau bingung caranya, 400 kali 1, 400 bagi 4 ya 100. Jadi nilai energi kinetik di titik 2 sama dengan 100. Selanjutnya kita akan mencari berapa besar energi potensial di titik maksimum atau di titik 2. Nah, caranya kita akan gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Ya, jadi di sini EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Ini hukum kekekalan energi mekaniknya. Rumusnya EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Nah, EK1 nilainya sudah ada tadi, 400 Joule ini. Kemudian EP1 juga ada, 0, sama dengan EK2 nilainya 100, sudah dihitung tadi ini nilainya. Ditambah yang dicari adalah EP2, karena kita akan menentukan nilai EP2 atau energi potensial di titik 2 atau di titik tertinggi. 400 tambah 0 nilainya 400, 100 tambah EP2. Kemudian kita pindah ruaskan, EP2 sama dengan 400. Nah, 100 pindah ruas menjadi negatif, menjadi 400 kurang 100. Nilainya 300 Joule. Ya. Nah, dari sini kita sudah berarti pertanyaan soal telah terjawab seluruhnya. Mencari energi kinetik di titik maksimum atau di titik 2 nilainya 100 Joule. Dan mencari energi potensial di titik 2 atau di titik maksimum nilainya 300 Joule. Sehingga di sini sudah terjawab nilai EV maksimumnya atau energi potensial di titik maksimum itu sama dengan 300 Joule dan energi kinetik di titik maksimum sama dengan 100 Joule. Ya, nilainya 100 Joule sudah kita hitung tadi. Saya rasa sampai di sini penjelasan terkait cara penyelesaian soal sudah selesai. Saya tutup video ini. Ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.